Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore Tribuners dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kembali lagi di acara kita Obrol Otomotif. Seperti biasa setiap hari Jumat siang kita ngobrol-ngobrol seputar otomotif bareng tamu-tamu spesial kita. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial dari Datsun Eksklusif Indonesia atau Dex ya? Iya, kayak Dex. Di sebelah saya sudah ada Mbak Arini Julian Pratiwi. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Perkenalkan, saya Arini Julian Pratiwi, biasanya dipanggil Arin. Oke, Mbak Arin. Saya sebagai Sekretaris Umum Datsun Eksklusif Indonesia. Oke, Sekretaris Umum Datsun Eksklusif Indonesia atau DEX. Dan di sebelahnya ada Bapak Sugiarto, ya. Atau panggil apa nih, Bapak, Kakak? Panggil Kakak saja. Oke, karena masih bujang kan. Oke, Kakak, bisa diperkenalkan diri dulu ke Tribuners. Oke, jadi Tribuners, saya Sugiarto selaku Wakil Ketua Umum Datsun Eksklusif Indonesia yang lebih akrab disapa dengan Om Arto. Om Arto. Iya. Oke. Biasanya memang kalau otomotif itu kita panggilnya Om. Betul. Om dan Tante. Ya, meskipun sebenarnya masih muda gitu. ya, Om. artinya panggilan sapaan lebih dekat lagi kan. Iya. Kita kerapkan dengan Betul, iya. sesama gitu ya komunitas. Iya. Baik, Tribuners itu tadi Mbak Tante ya. Tante. Kak Arini dan Om Sugiarto lah gitu. Oke. Udah hadir bersama kita sekitar 30 sampai 40 menit ke depan lah kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu kita berdua seputar komunitasnya tentunya. Datsun Eksklusif Indonesia atau DEX. Nah, mereka akan bincang-bincang seputar bagaimana sih kegiatan-kegiatan atau komunitas ini, sejarahnya dan tujuan dibentuknya itu seperti apa sih. Baiklah, supaya tidak berlama-lama kita persilahkan dulu ke Om Sugiarto dulu yang mungkin menjelaskan seputar DEX ini, sejarah terbentuknya dan bagaimana sih awal mula komunitas ini hadir di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Ya, silakan Om. Jadi Tribuner, jadi gini. Waktu pertama kita bentuk itu Datsun Eksklusif ya. Pertama kan kita berpikir bahwa Datsun itu kan salah satu brand mobil yang memang tidak seperti brand-brand yang lain yang banyak dikenal di kemarin kan. Terus tempat-tempat bengkelnya apa kan banyak. Jadi awalnya kita ngumpul-ngumpul bersama, ada beberapa rekan itu berkumpul. Ada beberapa kali kita kumpul, akhirnya kita berinisiatif untuk kenapa tidak kita bangun komunitas Datsun Eksklusif ini ya. Tahun berapa itu? Jadi tahunnya itu 1 Mei 2018. 2008 2 tahun lebih ya. 2 tahun yang lalu ya. Jadi setelah begitu sejarahnya, singkat cerita, kita akhirnya mulai bangun karena niatnya untuk menjalin persaudaraan, silaturahmi, terus otomotif kita bisa lebih tahu lagi lah Datsun ini seperti apa jika ada kendala-kendala kemudiannya kan. Jadi awalnya dari situ. Lama-lama ya karena akrab ya jadinya sudah seperti kayak saudara tak sedara slogannya kita ya. Ini kalau kan biasanya komunitas kita ada chapter Sulawesi, chapter Makassar, atau itu Datsun ini memang pertama kali dibentuk di Makassar atau sudah ada di sebelumnya kemudian ini jadi chapter atau apa gitu? Ya, jadi gini Mas. Kalau dibilang kita membangun komunitas itu kan gampang-gampang sulit kan. Datsun sendiri ini, Datsun Eksklusif ini pertama kalinya didirikan di Makassar. Oh, pertama kali. Artinya belum ada di daerah. Belum ada di daerah. Memang jadi, pusatnya di Makassar ya? Pusatnya di Makassar. Jadi untuk masuk sendiri membuat jadi member itu kita memiliki beberapa tahapan seleksi kan. Sebelum itu barulah kita bisa menjadikan dia chapter kalau ya dia ada di daerah. Tapi Tribuners harus juga tahu bahwa Datsun Eksklusif ini tidak bahwa di Makassar saja, karena member-member kita ada yang di Jeneponto, ada yang di Goa, Marakaji, ya banyak, ada di Maros. Cuman kita terpusatnya ke Makassar dulu. Per hari ini member sudah ada berapa mungkin termasuk di Makassar dan yang tercatat? Oh, jadi yang kemarin itu sempat kita memiliki beberapa member kan, tapi sampai saat ini tuh member yang kita miliki 21 member. Dalam untuk komunitas yang baru berdiri 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih dan sedang coba membangun ya istilahnya sebelumnya sendiri sampai 42. Oh, sempat ya, 42. Cuman ada beberapa kendala ya dari masalah
ekonomi, keluarga, masalah teknis aja itu. betul. Jadi gitu. Tapi intinya masih tetap eksis dong. Masih persaudaraan juga masih terjaga, Masih, walaupun ya. kita tidak tetap kita bersaudara. Nah, itu intinya sebenarnya. Itu dia. Kan kita harus itulah anunya persaudaraannya ya. Nah, Kak Arini atau Mbak Arini nih. Iya, siap. Ini Mbak Arini ini bisa diceritakan mungkin sebagai tadi sebagai sekretaris umum ya, sekretaris umum DEX. Sekretaris umum Dan ya bisa diceritakan mungkin pengalamannya selama di DEX ini, sejak kapan gabung di DEX dan ya gimana sih selama menjadi sekretaris umum atau member di DEX ini. Ya silakan Kak. Oke, kalau saya sih sebenarnya untuk sekretaris umum baru menjabat, karena sebelumnya mewakili wakil bendahara. Bendahara. Setelah anniversary yang kedua, saya dipercayakan sebagai sekretaris umum. Nah, suka duka sebenarnya sih suka duka ya. Kalau sukanya itu memang kita lebih mengenal otomotif. Gitu. Mulai dari yang saya sebenarnya nggak tahu yang namanya dongkrak mobil ya gimana, jadinya bisa masang kabel-kabel yang sebelah sini jadinya bisa. Jadi belajar juga jadi, ya. Banyak pelajaran. Bukan sekadar kumpul-kumpul. Bukan sekedar kumpul. Betul. Ya, sebenarnya. Oke, Tribuners. Tema yang kita angkat hari ini sebenarnya itu cara komunitas DEX atau DEX tetap kreatif selama pandemi. Nah, kita tahu kan ya saat ini kita masih pandemi sejak Maret dan semua aspek itu terpengaruh. Harus menyesuaikan diri, termasuk komunitas otomotif sebenarnya. Ya mungkin sebelum pandemi biasanya rajin kumpul-kumpul atau event-event dan sebagainya. Sekarang ya harus menyesuaikan. Nah, bagaimana nih kalau DEX menyesuaikan dengan situasi pandemi seperti ini? Kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilaksanakan? Oh iya, oke. Jadi kita cerita dulu sebelum pandeminya kan, supaya kita lihat anunya perbedaannya. Jadi sebelum pandemi itu sendiri kita lakukan beberapa touring, kita lakukan deklarasi, kita lakukan kegiatan-kegiatan event-event lain. Jadi setelah karena adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, jadi adalah beberapa kendala untuk bisa kita lakukan kopdar. Tapi artinya kita ini kan generasi-generasi yang baru, yang milenial kan. Jadi kita setiap melakukan itu sekarang kita biasa lakukan lewat video conference, Zoom, semua gitu tapi di samping itu sobat Tribuner, jadi kita setiap minggu itu masih biasa ngumpul setiap malam minggu. Tentunya biasa di mana? Base camp atau apa? Jadi base campnya kita itu ada di sekretariatnya itu di Jalan Tupai nomor 83. Jalan Tupai. Di situ juga ada warkop, ada warkopnya di situ. Kopi kuno dia di situ. Iya, betul. Jadi memang kita ini di Datsun itu sesuai dengan visi misinya kita ya, di samping kita menjalin silaturahmi, kita menjalin kekompakan, ataupun kita menjalin tentang pengetahuan-pengetahuan tentang otomotif, kita juga saling membantu yang namanya usaha-usaha dari para member. Jadi kita membangun kreativitas yang dimiliki dari member itu sendiri. Contohnya Om seperti apa itu? Contohnya kita kayak teman ini kan yang kita gunakan sebagai sekretariat itu ada warkopnya, ada warkopnya Kopi Kuno. Terus ada teman juga yang memiliki percetakan, ada teman yang memiliki usaha perbaikan AC. Ada bengkel. Banyak sendiri. Sesama member begitu, saling bekerja sama. Yang saya lagi butuh perbaikan AC nih. Betul dia sahabat. Ya betul. Jadi seperti begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita otomotif itu kita monoton bahwa di otomotif sendiri. Tidak, tapi makanya itu persaudaraan kita tuh jauh, panjang kan seperti begitu. Nah itu sebenarnya salah satu poinnya ya, kalau gabung komunitas-komunitas begini ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak cuma sekadar kumpul-kumpul atau apa begitu, ada hal-hal positif lainnya yang bisa kita dapat. Betul. Saya mau tahu dulu nih, latar belakangnya Kak Arini dan Mas Om Sugiarto ini sebenarnya apa sih? Karena saya lihat Om Sugiarto ini gelarnya escape ya? Iya. Keperawatan atau apa ya? Keperawatan, oke. Bisa sekarang aktivitasnya di luar Datsun ini sebenarnya apa sih, Mas Om Sugiarto? Oh iya, sahabat Ner. Jadi saya sendiri tuh bekerja sebagai perawat di rumah sakit Wahidin Sudirosodo. Oh, perawat di rumah sakit Wahidin. Istilahnya ya walaupun kita perawat tapi jiwanya tetap otomotif kan. Jadi begitu. Kalau Arini gimana?
kesehariannya sebagai apa? Oke, kalau saya sebagai sales eksekutif di salah satu hotel di Makassar. Oh, sales eksekutif di hotel, salah satu hotel di Makassar. Iya. Kalau hotel mana ya silakan. Atau hari ini mau kasih tahu bocoran hotelnya di mana? Oke, gitu. kalau saya di Hotel Continent Center Point. Oh, Hotel Continent CPI ya, mungkin ada ya center point-nya, ada yang pernah ke sana ya. Yeah. Dan ketemu hari ini ya? Atau mau nanti ketemu hari ini silakan ke sana. Iya. Oke, kita lanjut soal DEX ini. Tadi selain kopdar-kopdar, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini atau akan direncanakan DEX ke depannya ini selama masa pandemi ya. Yang mungkin sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, tapi karena pandemi harus mengubah konsepnya sedikit atau seperti apa? Iya, oke. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang kemarin kita lakukan itu sebenarnya kita beberapa lakukan touring. Jadi touring itu sendiri kita sudah touring ke Malino, kita touring ke yang permandian di apa? Yang di Galesong, Galesong. Terus ke Tanjung Bira, Palaran ya. Terus next ini kita memiliki lagi rencana touring akhir tahun, tapi ya dilihat lagi dari pandemi ini kan karena akhir-akhir ini sebagai orang kesehatan kan dilihat ada peningkatan yang signifikan. Jadi ya mungkin di situ menjadi salah satu pertimbangan buat dari kami. Apakah kita lakukan silaturahmi dengan cara yang lain atau tetap melakukan akhir tahun itu seperti touring. Seperti tahun kemarin juga kita lakukan touring. Touring akhir tahun. Gitu. Tahun kemarin ke mana touringnya yang akhir tahun itu? Kemarin touringnya kita ke Bira. Bira. Ke Tanjung Bira. Oke. Saya ke Mbak Kak Rini dulu nih. Ini bisa diceritakan gimana sih Mbak, keseruan selama bergabung di DEX ini? Apa sih yang Kak Rini rasakan mungkin yang tidak dirasakan di luar dunianya Kak Rini sebagai sales? Apa tadi yang bekerja di hotel itu ya? Apa yang menarik begitu menarik ketika gabung di DEX ini ya? Kalau yang menarik sebenarnya satu, saya kayak Tuan Putri, Pak. Tuan Putri. Karena cuma satu-satunya member perempuan di DEX. Ternyata sebelum kita lanjut ke DEX, satu-satunya member DEX perempuan itu Kak Arini nih hadir di sini dan menjabat sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum. Oke, silakan Mbak lanjut. Nah, terus yang member-member lainnya itu setiap ada kendala atau ada apa-apa pasti cepat meluncur, tinggal nelpon aja, Om di sini Om, tinggal meluncur kayak gitu. Contohnya kendala Contohnya yang itu? ban saya bocor, Marta zet langsung jadi muncul. di komunitas kita juga itu ada namanya tim-tim yang sigap. Iya. Ketika kita memiliki trouble di jalan kan, mobil kita di jalan atau apa, kita tinggal ngomong di grup siapa yang paling dekat dia membantu. Jadi persaudaraan itu yang paling penting seperti begitu. Dan jangan lupa juga Sobat Nerd, kita memiliki ada slogan dari Datsun Eksklusif Indonesia itu ya Salam Barets namanya. Salam Barets. Ya. Jadi brotherhood, attitude, respect dan solidarity. Brotherhood, attitude, respect dan solidarity. Barets, oke. Salam Barets ya. Salam Barets. Ya, mungkin ada yang lagi nonton ini teman-teman dari komunitas DEX ini atau komunitas otomotif lainnya, salam Barets sedang. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana nih ke depan di rencana ke depan atau rencana jangka panjang DEX ini, apalagi kan umurnya masih sangat muda ini, baru 2 tahun lebih sebagai sebuah komunitas. Rencana jangka panjang ke depan untuk mengembangkan komunitas, mungkin pembukaan chapter-chapter baru atau perekrutan anggota atau seperti apa sih? Oke, Sobat Nerd. Jadi seperti yang tadi saya ngomong, kalau kita mau masuk gabung dari Datsun Eksklusif itu kita memiliki beberapa tahapan. Karena kita paling mencari tuh member yang bukan semata-mata mencari numpang stiker aja kan? Iya. Stiker. Kan kebanyakan begitu dibilang, oh anak gaulnya Makassar ini karena anak otomotif, anak mobil atau apa. Ada stikernya. Tapi kita lebih perhatikan itu dari solidaritas dan respeknya dia. Terus kalau untuk bergabung juga kita melihat itu bagaimana keaktifan member itu sendiri. Jadi kalau kita bergabung tidak langsung dibuat jadi member, tapi kita lihat dulu keaktifannya 2-3 kali kopdar baru pantas atau tidaknya dia menjadi member. Terus kalau kita chapter itu sendiri kita belum membuat chapter,
Tapi sudah ada beberapa yang ada di luar daerah. Cuman kita belum bisa bentuk sebagai chapter karena dia memiliki masih kurang member. Kita memiliki proporsi bahwa sekian member baru kita bisa katakan chapter. Contohnya itu kayak di Kalimantan itu ada. Kalimantan ya. Ada, di Palu ada. Terus di Sumatera juga ada. Tapi kita belum bisa katakan chapter. Namanya juga kalau kita membangun otomatis kan gampang-gampang susah kan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kita mau langsung bilang oh bisa dikatakan chapter, bisa dikatakan chapter. Nah, itu bedanya Datsun dengan ya komunitas yang lain. Meskipun bukan chapter tapi tersebar ya di tersebar di beberapa daerah. Betul. Di Sulawesi Selatan bahkan di luar Sulsel tadi di Kalimantan ada. Oke, ini juga mungkin mumpung lagi ada nih, bagaimana nih? Mungkin ada sobat atau tribuners yang pengguna Datsun nih, owner Datsun di luar sana yang mau gabung mungkin bagaimana nih? Sebenarnya tadi kan dibilang tidak bisa serta-merta langsung gabung kan, harus ada kopdar dulu. Itu bagaimana sih tahapannya bagi misalnya ada orang pemilik atau owner Datsun baru yang ingin gabung di komunitas Dex ini? Oh ya, oke. Jadi saya ya silakan. Jadi sahabat tribuner, kalau kalian memiliki unit Datsun dan ingin mengetahui lebih jauh tentang mobil Anda yang miliki itu, ya silakan bergabung kepada kami. Kita itu setiap malam minggu ada di sekretariat itu, di Kopi Kuno itu kan, di sekretariat situ. Jadi kalau Anda mau bergabung, itu kan tidak ada paksaan juga. Kalau sehati silakan, kalau tidak ya. Tapi untuk datang ke situ kita welcome, siapapun itu, kita welcome. Kalau sampai di sana kita ngobrol-ngobrol dan memang karena rata-rata kan gitu. Datang dia biasa lihat melintas karena kan di pinggir jalan. Melintas dia lihat kayak banyak Datsun begini-begini. Ada salah satu member begitu kan. Akhirnya dia singgah, ya dia ngobrol-ngobrol karena kita secara umum pokoknya tidak ada perbedaan apa semuanya kan. Kecuali nanti dibilang berinisiatif untuk mendaftarkan diri, ya barulah kita tahapan-tahapannya itu kita berikan begitu. Kalau dibilang kita mau cerita tentang trouble-trouble dari Datsun itu sendiri, ya silahkan datang saja di sekret kami, Jalan Tupai. Jalan Tupai. Nomor 83 ya. Tadi nama warkopnya apa? Kopi Kuno. Kopi Kuno. Kopi Kuno. Jadi base camp atau sekretnya Dex ini di Kopi Kuno di Jalan Tupai. Oke, bagi tribuners yang mungkin atau owner-owner Datsun di luar sana dimanapun Anda berada ya, yang tertarik mencari info soal Dex ini atau bagaimana sharing-sharing ya soal mobil betul. Datsun juga boleh ke base campnya sana. Kebetulan nanti malam minggu, besok malam mungkin lagi kumpul-kumpul di sana, silakan. Kalau nggak hari ini ada yang mau ditambahkan dari Wakil Ketua tadi soal ini soal Datsun ini bagi untuk member-membernya mungkin, apalagi nih siapa tahu ada owner Datsun perempuan di sana mau diajak ke sendiri nih. Betul. Gak ada teman nih hari ini. Soalnya nggak ada teman. Siapa tahu ada yang perempuan ya. Iya, nanti kalau misalnya ada yang pengguna Datsun perempuan boleh langsung ke Tupai, kita welcome semua sih. Iya, jangan sampai pikirnya, cuma satu perempuan sepinya. Padahal asik kan bisa ada hari ini bisa ada teman. Tapi enak juga sendiri Mas, kayak Tuan Putri beneran. Lagi pula juga Datsun sendiri kalau ada beberapa bengkel itu yang kita temani biasa sering ke situ kan, kalau trouble. Akhirnya kalau kita ke sana baru sebut namanya Datsun, ada perbedaan harga. Ada perbedaan harga, iya. Betul. Jadi kalau penasaran datang aja ke kami. Mau tahu bengkel apa saja ya datang dulu ke Datsun. Nah, ini satu lagi keunggulan dari Dex ini ya, ada diskon ya atau apa ya kita diskon untuk bengkel mobil khusus Datsun, tapi ya dengan catatan harus member Dex dulu. Betul. Dulu penting. Oke Kak, kita kan ini live di YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Di sini sudah ada beberapa yang komentar, banyak juga yang menonton kita. Ada dari Titi, kita sapa dulu dari Titi CKS ini, salam baret katanya. Dia kenal ini Om Sugiarto kan. Ada juga dari ini ITSLS, mantap Om Sugiarto, temannya Om Sugiarto juga ini. Dan komentar-komentar yang lain, mantap Om Marto, tetap tingkatkan inovatif kreatif anak muda Datsun katanya, ini pesannya untuk dari siapa ini? Sohir Rustan. Dan hidup Datsun Indonesia dan berbagi komentar-komentar support lainnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke saya mau ke Kak Rini lagi dulu deh. Ini Kak Rini kan tadi kerja di hotel
kerja di hotel, dan mungkin pas di hotel ya kita tahu pasti sibuk juga dengan Betul. apalagi tadi jabatannya sebagai apa tadi? Sekretaris. Sales eksekutif. Nah, bagaimana nih Kak Ani ini bisa apa namanya menyeimbangkan waktu antara kesibukannya di hotel, kan mungkin kalau sudah kembali kerja di hotel capek begitu, tapi wah ada jadwal nih dengan teman-teman komunitas, ada mau touring nih, itu gimana sih Kak Ani? Nah sebenarnya sih kalau untuk jadwal kita masih bisa ngatur ya. Intinya koordinasi aja. Jadi salah satu contoh kayak kemarin di Agustus kemarin kita kan mau touring tuh, tapi jadwal saya kendala, nah kita koordinasi. Pokoknya saling koordinasi aja. Jadi memang nggak ada kendala sama sekali. Bisa diatur ya. Kalaupun ada rapat, misalnya kita nggak bisa, kita koordinasi bisa dipindahkan waktunya. Jadi memang fleksibel aja sih kalau Datsun. Oke. Jadi fleksibel dan bisa diatur lah. Bisa diatur. Nah, ini kembali ke tema kita, cara komunitas DEX tetap kreatif selama pandemi. Ini kalau ini gimana sih menilai pandemi ini kan sudah berapa bulan ya? Maret. Sudah hampir baru lah. Iya, sudah mau baru. 9, 10. Sekitar 9 atau 10 bulan. 10 bulan. Oke, dan bagaimana nih dari DEX melihat kondisi ini dan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatannya, baik itu sebagai komunitas ataupun sebagai pribadi di luar sana. Apalagi ini perawan ya. Pasti lebih tahu banget soal pandemi ini COVID-19 ya. Silakan ya, bagaimana? Jadi kalau untuk komunitas Datsun eksklusif sendiri Sobat Nerd, jadi kita itu ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita itu selalu mengikuti anjuran pemerintah 3M seperti 3M, itu. Memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Terus kalau secara keseluruhannya, saya harapkan Sobat-Sobat Nerd itu artinya ini saya sekarang selaku kesehatan ya Pak kan kesehatan. Kita bagaimana lah selama yang saya lihat itu di rumah sakit apa, jadi betul-betul bagaimana cara masyarakat itu sadar dengan anjuran-anjuran pemerintah itu, agar supaya betul-betul ketika akhir tahun ini betul-betul sudah bisa ditangani kasus itu kan, karena masalah pandemi COVID-19 ini beberapa itu bisa menahan apa kegiatan-kegiatan yang kita mau lakukan sendiri, baik itu secara pribadi, komunitas maupun usaha yang akan kita lakukan. Jadi beberapa kendala itu yang ya salah satu contoh lah untuk Sobat Nerd, paling tidak wajah kita sekarang selalu ditutupin kan. Betul. Jadi ketika semuanya bisa kembali normal, kita ikutin aturan pemerintah bisa kembali normal ya. Bisa seperti kemarin-kemarin lagi kan, seperti kita bisa kesana kemari dengan bebas, kesana kemari tanpa ada masker ataupun jaga jarak, ya gitu. Tapi ya itu kembali ini kan sudah new normal kehidupan maksudnya. Masker itu bukan lagi apa namanya, ini sudah jadi budaya sebenarnya. Justru sekarang aneh kalau nggak pakai masker kan, kalau jalan-jalan. Saya tadi bulas pakai masker cuma lagi tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak. Ini protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Ini tetap pakai masker, saya pakai jarak, saya juga ada masker tadi cuma ngobrol saja. Oke Kak, ini sebagai komunitas DEX, gimana nih dengan komunitas-komunitas otomotif dengan brand lain misalnya, hubungan, adakah mungkin kegiatan bareng atau kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain yang pernah dilakukan selama ini? Sering sih. Tribuners, jadi kalau masalah bagaimana kita dengan komunitas-komunitas lain itu kita selalu membangun semuanya. Seperti contohnya nih malam minggu besok ini kita dipanggil, diundang untuk kopdar gabungan. Kopdar gabungan itu ada beberapa komunitas, ada 4 kalau saya tidak salah itu 4. Kemarin juga ketika kita mau komunitas-komunitas lain melakukan kegiatan itu selalu mengundang kami, kayak lakukan adanya kontes, karmit, ada beberapa komunitas di Makassar itu memang kita selalu menjaring hubungan yang silaturahmi yang baik dengan komunitas yang lain. Kalau kalian gimana dengan komunitas-komunitas lain? Pasti ada juga kan kenalan, apalagi di hotel. Biasa kenalannya banyak, atau mungkin ada dari komunitas-komunitas lain juga. Kalau komunitas lain ada, kita biasanya kumpul sama TKCI juga pernah, sama Honda Brio juga pernah. Di hampir semua sebenarnya brand-brand mobil ya, komunitas-komunitas lain. Oke,
banyak sekali yang nonton kita ini. Banyak yang sapa-sapa nih buat luar biasa Om Arto dan Tante Arin. Oh, Tante Arin katanya salam Barets. Oke, salam Barets juga. Salam Barets Om dan Tante Datsun eksklusif kalian luar biasa katanya. Oke. Makasih yang sudah nonton, tetap pantau kita selama ya misalnya sekitar 10 menit lah kita ngobrol-ngobrol dengan Om Sugiarto dan Tante Arin. Aneh banget ya Tentarin. Saya jadi apa ya, panggilnya kakak aja lah. Ya, jadi ada kelucuan juga untuk masalah panggilan sapaan gitu. Iya. Biasa kalau kayak saya punya ibu apa tuh dia bilang, kayak ketuaan dipanggil begini. Tapi memang ini sudah jadi akhirnya dari komunitas Makassar sapaannya. Ya, itu gimana ya sih kok panggil Om gitu? Karena kan hampir tiap pekan itu komunitas-komunitas datang ini semuanya panggil Om, semuanya Om. Itu Awalnya risih, tapi lama-lama terbiasa. Biasa juga ya. Bahkan mungkin kalau membernya masih ya terbilang muda 20 ntar panggil Om juga ya. Gitu. Iya, tetap. Kadang biasa tetangga sendiri juga yang spontanitas kan bilang, iya Om. Saya mesti, oh iya maaf, saya salah. Jadi memang untuk mengakrabkan kita dengan cara gitu, sapaannya. Oke, tadi ada yang mungkin belum terjawab atau belum jelas juga syarat untuk gabung. Selain tadi kan pastinya punya Datsun dong. Syarat utamanya itu harus punya Datsun. Ada syarat yang lebih khusus nggak? Misalnya gabungnya atau ya yang penting ada mobilnya dan siap gabung Kopdar bisa gabung. Atau seperti apa? Oke, jadi sahabat Tribunner, untuk gabung sendiri di Datsun eksklusif itu ya salah satunya itu harus memiliki mobil Datsun, terus dilengkapi dengan surat-surat. Jadi kita punya data membership itu lengkap semua, data mulai dari nomor rangka apa semuanya, supaya kita menghindari adanya kendaraan-kendaraan yang disalahgunakan kan gitu. Jadi kita tetap ikuti aturannya kepolisian, pihak kepolisian Terus untuk secara spesifik kepada Dex sendiri itu, kalau kita mau gabung ya minimal rajin ikut Kopdar, minimal 3 kali ikut Kopdar, melakukan registrasi ya Tante registrasi ya itu foto KTP, STNK, SIM. Itu yang paling pertama itu yang SIM ya. Karena tidak bisa menggunakan kendaraan kalau ada SIM masih terlaku ya. Asal jangan BPKB-nya ya Om ya. Dan juga harus benar-benar mobil sendiri ya. Betul. Pinjam mobil Datsun tetangga ya. Nah itu tidak bisa karena kita menjaga yang namanya yang merusak namanya kita sendiri, komunitasnya kita sendiri. Ketika kita mempergunakan kendaraan itu pribadi juga, kita ketemu dengan member lain. Yang paling pertama itu yang saya tanya untuk keluarga kalau pakai kendaraan saya, ketika dia member Datsun itu ya klakson. Klakson ya. Itu simbolnya dari kita bahwa ini teman. Jadi kalau ketemu Datsun klakson gitu. Ya. Oke. Baik. Om Sugiarto dan Tante Arin ini risih juga ya panggilnya Tante, padahal masih muda. Tante Arin ini umur berapa kalau boleh tahu? 28. Masih lebih tua saya. Gak apa-apa lah, tapi itulah keakraban untuk komunitas otomotif gitu. Oke. Ini kalau misalnya ada member, dia kalau gabung di Dex ini dia boleh atau nggak boleh gabung lagi di komunitas lain? Misalnya dia punya mobil lain juga nih, mobil merek lain, nggak apa-apa kan misalnya? Apakah tidak apa-apa gabung komunitas lain atau tidak boleh, harus tetap fokus di Datsun di X ini? Oke, Sobat Nerd. Jadi saya jawabkan pertanyaan itu. Jadi kita itu memiliki setiap member itu kita bangun bagaimana jiwa-jiwa komunitasnya itu. Artinya gini, contoh ya. Sepasangan saja satu harus setia kan? Bagaimana dengan komunitas itu sendiri? Bagaimana dia bisa loyalitas kepada komunitas itu kalau dia memiliki beberapa komunitas? Artinya kita berani masuk komunitas, kita harus berani berkomitmen. Tapi di luar dari sumpah ada kegiatan yang pribadi, kantor atau apa keluarga itu beda. Tapi kalau ketika dia memiliki 2 atau 3 unit terus dia mau daftar harus memilih salah satunya. Karena kami mencari yang betul-betul totalitas, respect. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia komunitasnya motor nggak boleh juga begitu. Komunitas motor bisa ada begitu. Tapi mereka itu
ketika kita kopdar, Datsun eksklusif itu kopdar, mereka lebih pilih kami. Karena memang ketika kita kopdar itu selalu ada imajinasi baru yang bisa kita ceritakan tentang otomotif, tentang keluarga ataupun tentang yang lainnya. Banyak yang bisa di-share begitu betul. ya di soal otomotif ini. Iya. Oke. Wah, sudah hampir 40 menit kita. Oh, tidak terasa ya? kita Asiknya ini ngobrol. Ya. Baik, Tribuners, karena memang kita terbatas, tapi ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa ketemu ngobrol dengan Dex ini. Closing statement nih dari Om Sugiarto dan Tante Arin. Sekali lagi saya panggil Tante. Tante Arin, untuk Tribuners ya mungkin yang menyaksikan kita sore hari ini dimanapun berada, dan juga untuk member-membernya yang lagi nonton live, ada yang mungkin mau disampaikan dengan teman-temannya? Oke. Saya dari Om Sugiarto dulu. Jadi untuk Tribuner, saya harapkan semua ya, karena kita ini berada di obrolan otomotif, ketika kita memiliki kendaraan-kendaraan otomotif, ya kita harus melakukan mengikuti aturan-aturan berlalu lintas yang tertib ya. Yang itu pertama, jangan ugal-ugalan. Yang kedua, untuk para member Datsun eksklusif Indonesia sendiri itu ya selalu kita salam barat dan semakin kompak. Salam barat dan salam kompak. Mungkin mau tambahkan? Kalau dari saya sih lebih mengajak para pengguna Datsun aja ya, kalau misalnya memang niat dan mau bergabung sama kita, boleh langsung ke Kopi Kuno di Jalan Tupai nomor 83. Boleh langsung juga ke Marto sebagai wakil ketua kita. Oke. Itu aja sih. Kalau ada semacam sosial medianya juga nggak? Sosial ada. Boleh. Jadi Tribuner, ketika Datsun eksklusif Indonesia itu sendiri memiliki IG. Instagramnya itu Datsun eksklusif _IND. Terus akun Facebooknya itu Datsun eksklusif. Terus ada juga akun YouTube-nya. Ada YouTube-nya juga. Jadi akun YouTube-nya itu bisa Tribuner lihat yang memiliki brand Datsun. Terus ada trouble kendaraannya. Kami ada lakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Bisa dilihat. Nama channelnya apa? Nama channelnya itu Datsun eksklusif Indonesia. Datsun eksklusif Indonesia. Oke, jadi lengkap ya. IG-nya ada, Facebooknya ada, YouTube-nya juga ada. Jadi silakan di subscribe ya. Subscribe. Itu tadi share seputar perbaikan juga ya, tips-tips ya. Ya, tips-tips perbaikan. Oke, jadi kalau masuk di YouTube ketemu saya juga. Iya. YouTuber juga rupanya. Iya. Jadi komplit nih, jadi perawat, YouTuber, anak otomotif juga. Om Sugiarto ini komplit nih. Oke, masih ada nggak yang mau disampaikan Tante? Cukup sih. Oke, jadi Tribuners, itu tadi kita ngobrolnya sebenarnya seandainya masih bisa lebih panjang lagi ya, tapi nggak apa-apa, lain kali di lain kesempatan di acara lain mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol dengan Om Sugiarto dan juga dengan Tante Arin seputar komunitas dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Oke Tribuners, seperti biasa saya ingatkan, setiap Jumat siang pukul 14 WITA kita ada acara obrol otomotif dengan tamu-tamu yang berbeda setiap minggunya, pekannya. Dan hari ini ada Dex, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sekitar 30-40 menit. Dan minggu depan ya kita akan kembali di acara yang sama dengan tamu kita yang berbeda. Jadi khususnya buat Anda nih pecinta otomotif, baik itu motor atau mobil, ya pantengin terus acara obrol otomotif kita. Baik Om Sugiarto dan Tante Arin, terima kasih banyak kehadirannya di studio Tribun Timur hari ini ngobrol spesial dengan kita. Salam untuk teman-teman member, salam baret untuk salam baret dimanapun berada, dan sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan 3M yang jangan memakai masker dan rajin mencuci tangan. Baik, dari studio Tribun Timur saya Farisal Syam dengan Tante Arin dan Om Sugiarto mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.